Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita belajar statistika, masih di statistika ya. Kemarin kita sudah belajar ukuran pemusatan data, sekarang kita belajar ukuran letak data. Yang pertama kali kita pelajari yaitu kuartil. Kuartil ya. Berasal dari kata quarts, berarti dibagi menjadi 4. 4 ya, kuart itu 4. Nah, yang namanya kuartil itu sekelompok data yang telah diurutkan dari kecil ke besar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, batas-batasnya ini disebut kuartil. Datanya dibagi 4, ya kan? Ini kan 4 bagian nih. Nah, batas-batasnya ini disebut kuartil. Jadi, kuartil itu cuma ada 3. Kuartil pertama atau disebut juga kuartil bawah, kuartil kedua disebut juga kuartil tengah. Kalau di pemusatan data itu namanya median. Kemudian kuartil ketiga atau kuartil atas gitu. Kita kasih contoh untuk data tunggal. Kita cari letaknya dulu ya, letak kuartil. Ini, I-nya ini menyesuaikan kuartil berapa yang kita cari. Kalau kuartil pertama berarti kita ganti I-nya dengan angka 1. Kuartil kedua maka kita ganti I-nya dengan angka 2. Dan kuartil ketiga kita ganti I-nya dengan angka 3. N itu banyaknya data. Contohnya ini kalau data tunggal itu. Diketahui data 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita harus urutkan dulu dari yang terkecil. Oke, ini banyaknya data ada 10. 10 berarti nanti N-nya 10. Ini 10. Kita mau mencari Q1. Mau mencari Q1 ya. Berarti I-nya ini diganti 1. 10 dari banyaknya data plus 1. Oke. Jadi 1/4 kali 11. Itu 2,75. Artinya 2,75 itu kan antara data kedua dan data ketiga. Nah, data kedua dan data ketiga nggih. Nah, 2,75 itu artinya data kedua. Nah, sisanya kan masih 0,75 nih. Masih 0,75 ini. Nah, itu data ketiga dikurangi data kedua. Oke, dari sini ke sini. Gitu nggih. Data kedua ini. Data kedua. Data ke-1, data kedua. Berarti data keduanya 4. 0,75. Data ketiganya itu 5, data keduanya 4. 5 kurangi 4, 1 ini dioperasikan dulu. 0,75 kali 1 tetap 0,75. Nah, tinggal nambah. Jadi Q1-nya 4,75. Gitu ya. Nah, ini nanti ada latihan soalnya untuk Q2 dan Q3. Nanti I-nya diganti. Kemudian untuk data berbobot. Untuk data berbobot ya, data berbobot bentuknya data tunggal aja, tapi karena frekuensinya banyak, jadi seperti ini, penampilannya seperti ini. I-nya ya harus diganti sesuai kebutuhan, mana yang mau dicari. Kita kasih contoh untuk Q2, maka I-nya diganti 2. Nah, 2/4, 20 itu karena banyaknya data. 20 ditambah 1 berarti 21, 2/4 kali 21 itu 10,5. Nah, 10,5 itu kan antara data ke-10 dan 11 ya, antara data ke-10 dan 11. Oke. Nah, 10,5 artinya data ke-10. Data ke-10 itu dihitung dari sini, Dek. Ini kan 4-nya ada 2, berarti 4, 4. 5-nya ada 4. 5, 5, 5, 5. 6-nya ada 6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, data ke-10 itu kan di sini baru 6, Dek. Nah, data ke-10 itu kan di sini berarti. Nah, maka data ke-10 itu 6. 0,5 dari sisanya ini 0,5. Data ke-11, data ke-11-nya kan masih di sini nih. 6, data ke-10-nya juga 6, maka 6 kurangi 6 itu 0. Ya kan? Kalikan dulu, ini kan dikalikan dulu hasilnya 0. Nah, 6 tambah 0 itu kan 6. Nah, Q2-nya 6. Untuk latihan nanti Q1 dan Q3.
Kemudian untuk data kelompok seperti ini menggunakan rumus seperti median, kita cari letaknya dulu, I-nya juga kita menyesuaikan. Kalau data kelompok N-nya nggak ditambah 1 ya, langsung N gitu aja. I-nya nanti yang mau dicari kita ubah, kalau kuartil ke 1 ya I-nya diganti 1 dan seterusnya. Nah, ini kuartil ke I. I-nya nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan tepi bawah kelas kuartil. Nah, I-nya juga bisa diganti frekuensi kumulatif kelas kuartil sebelum kelas kuartil. Nah, ini frekuensi kelas kuartil, ini intervalnya atau panjang kelasnya. Langsung contoh. Kita cari contoh untuk kuartil ketiga, berarti kan cari letaknya dulu di ini. Kan ini 1/4 NI, 3/4 NI per N. Maka ini 3/4 kali 40. Nah, 4-nya kan bisa dicoret jadi 30. 30 itu kita hitung dulu dari sini. Ini 9, 4 tambah 5 kan 9, 9 tambah 10, 19. 19 tambah 12 kan 31. Nah, 31 itu kan maunya ini cuma 30 aja. Berarti kan sudah terlewat ya kelasnya. Berarti kelasnya di sini di 70 sampai dengan 79. Itu kelasnya. Maka tepi bawahnya 69,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya. Kenapa 19? Ini namanya frekuensi kumulatif ini. 10 tambah 5 tambah 4. Terus kemudian frekuensi kelas Q3-nya ini 12. Nah, panjang kelasnya 10. 10 itu selang dari sini 10. Ini kan 10 terus ini. Nah, itu panjang kelasnya. Kita masukkan ke rumus. Tepi bawah kelas 69,5, 30 dari letaknya ini nggih. 30 letaknya dikurangi 19, 19 dihitung dari sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sebelumnya kelas median itu 12 itu frekuensi kelas median, di sini frekuensi kelas median. 10 itu panjang interval dari sini. Nah, 69,5 ditambah 11 per 12 kali 10 kalikan dulu. Begini ya, Dek ya. Oke. Jadi kuartil ketiganya 78,667. Kuartil berikutnya menyesuaikan. Gitu ya. Semoga paham, semoga bisa dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.